Kami telah siap ya Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tetapi hamba berdoa lebih daripada itu. Bagi kami semua, berikan sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan untuk melakukannya. Pakailah hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, hari ini bersyukur sekali karena kita bisa berkumpul lagi bersama-sama. Hari ini Ibu Gembala dan keluarga sudah ada di Sorong. Dan tadi waktu saya telepon lagi warning, siap-siap untuk terbang ke Manado. Bersyukur lagi ada anak-anak yang kuliah datang ya, pemuda-pemuda yang luar biasa. 3 dokter ya jadi. Ya kalau Tuhan berkenan, Kevin juga dari Kris sudah puas. Jadi Tuhan nanti tahun depan Tuhan berkenan langsung dilantik di dokter. Kemudian ganti Kevin, kemudian ganti Ratu, kemudian ganti siapa lagi? Karena dulu Bapak Gembala dulu cita-cita jadi dokter dari kecil, tapi tidak bisa lihat darah, kalau lihat darah pingsan. Saya berkumpul lama, akhirnya saya menjadi pendonor darah dari SMA. Saya punya kartu donor darah sudah 30-an kali kan dulu kalau tidak salah waktu kuliah di Jogja. Apalagi kita mahasiswa kan selalu makan, kita kesulitan ya, makan telur dengan kacang hijau itu, waduh itu makanan sangat mewah waktu itu. Dan saya kebetulan karena saya pendonor, tiap 3 bulan saya singgah di BMI. Kayaknya itu dekat dari Rumah Sakit Bethesda kayaknya. Jadi singgah di Palmerah, pakai sepeda, dayung sepeda dari Kalasan, dayung sepeda. Kemudian singgah, selesai singgah saya bilang saya tidak bisa lihat darah. Ambil darah, setelah itu pikiran saya kacang hijau, telur rebus. Selesai duduk, air putih dulu udah kasih, karena kalau saya tidak minum air putih nanti saya stay. Air putih gitu lama. Jadi dari saya kuliah 31 di Jogja sampai terakhir saya pendonor aktif. Ketika saya jadi kepala di Manado, saya buat gerakan juga itu untuk ada donor darah. Donor darah, jemaat-jemaat juga donor. Kita di sini masalahnya satu, malaria tropika kan gitu. Kalau ada bibit malaria tidak bisa. Tapi saya masalah kedua tidak bisa donor. Waktu kita mau operasi saya coba, Bapak itu darah tinggi jadi tidak boleh. Ya, karena saya darah tinggi tidak bisa donor. Jadi makanya saya tidak bisa jadi dokter. Tapi dokter ini dokter rohani, dokter jiwa. Di situ kan. Dan yang lain bukan dokter juga tetap semangat untuk sekolah ya. Sekolah tetap bersemangat. Saudara, minggu lalu saya berkhotbah tentang bersyukur. Kita harus bersyukur ya. Bagaimana cara bersyukur? Sudah ada teori-teorinya. Bukan teori tapi firman Tuhan. Dan karena firman Tuhan ini anggap supaya tidak jadi teori, Tuhan izinkan saya alami. Hari itu juga ya kita saya katakan tadi. Saya mau bersyukur, bukan bersyukur Tuhan berikan kekuatan waktu tabrakan, tapi keputusan saya untuk ya tidak mempersoalkan, hanya lihat orangnya baik-baik saja dan dia pulang. Dan persoalannya hati saya menuduh bodoh kamu. Tiap saat bilang bodoh dan Tuhan bilang itu bodoh itu Tuhan buktikan bahwa saya tidak bodoh. Dan Tuhan buktikan karena ini banyak sebutan ini dari jatuh dari atas kapal. Nah, saudara saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan bicara tentang bagaimana kita tetap percaya dalam kondisi apapun. Kita harus tetap percaya dalam kondisi apapun. Dulu saya pernah bagian ini saya memberikan judul yaitu mengubah keluhan menjadi puji-pujian. Tapi saya akan soroti sekarang dari tetap percaya dalam keadaan apapun, dalam susah ataupun senang. Jangan ketika susah kemudian minta pertolongan Tuhan, pas Tuhan tolong, haleluya. Setelah senang, haleluya, puji Tuhan. Nah, itu tidak seperti itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka dalam Mazmur 13.
Mazmur 13 ini menurut saya mazmur yang ironi. Karena dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4 itu keluhan. Ada keluhan. Kita baca bersama-sama Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 13. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Untuk pemimpin di Tuhan Mazmur. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepada. Yang ironi yang kita baca ayat 1 sampai 5 ya. Ayat 1 sampai 5 itu keluhan. Ayat 6 ada tekad. Tetapi aku, jadi seolah-olah dia bilang begini, memang persoalan, memang tantangan, memang pergumulan, memang sindiran, memang kesedihan ada padamu. Benarkah hidupku, aku frustrasi, aku tak mampu, aku tak berdaya, aku mau melupakan Tuhan. Maka tadi pagi saya bilang begini, Tuhan ampuni saya kalau ada saat-saat tertentu seolah-olah saya mengatakan engkau sebenarnya tidak ada. Dalam kondisi seperti itu ada tekad, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, tema khotbah saya pada saat ini adalah tetap percaya dalam keadaan apapun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita melihat dalam pergumulannya, dalam penderitaannya, dan dalam kegalauannya, Daud dia mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Dia menyatakan keputusasaannya, saudara. Kita lihat ya, dia menyatakan rasa frustrasinya. Ungkapan apa yang menjelaskan tentang rasa frustrasi dan keputusasaan? Kita lihat ayat yang ke-2 dan ayat 3. Ungkapan apa itu? Ungkapan, berapa lama lagi Tuhan? Atau seolah-olah kita bilang ini, Tuhan sampai kapan? Sampai kapan pergumulan ini? Berapa lama lagi? Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud benar-benar menyatakan keluhan dan kegundahan hatinya. Dia benar-benar menyatakan kegelisahannya. Tetapi saudara, sangat menarik seperti saya katakan tadi, di ayat terakhir ada puji-pujian. Di ayat terakhir ada tekad untuk kegirangan dan sukacita. Ada sorak-sorai, ada nyanyian. Bagaimana saudara yang saya kasih Tuhan? Bagaimana kita sebagai orang percaya? Kita akan tetap percaya sekalipun dalam keadaan apapun. Sama seperti Daud, sebagai orang percaya kita dapat mengubah keluhan-keluhan kita. Kita dapat mengubah segala keluh kesah kita menjadi nyanyian, puji-pujian. Caranya bagaimana saudara? Berdasarkan Mazmur 13 ini, saya melihat ada 3 cara. 3 cara untuk supaya kita tetap percaya, tetap teguh sekalipun di dalam keadaan apapun, dalam pergumulan sekalipun. Kita akan mengubah kegundahan menjadi kegirangan. Kita bisa mengubah kegelisahan menjadi penuh sukacita. 3 cara. Cara yang pertama, kita lihat ayat 2 dan 3. Bagaimana caranya? Ayat 2 dan 3. Mengeluh kepada Tuhan. Mengeluh kepada Tuhan. Sekarang tempat keluhan banyak toh? Di mana tempat keluhannya? Status, WA, apalagi Facebook, Instagram, di sana status. Kadang-kadang saya kalau mau kirim ayat, saya pikir orang pikir apakah saya kirim ini ya? Padahal ayat firman Tuhan. Tapi udah tahu kalau Bapak Ratak yang kirim itu firman Tuhan.
Tapi kadang-kadang kalau kita kirim status kata-kata motivasi, orang bilang, Bapak kenapa, ada apa? Kadang-kadang. Tapi saya tidak pernah orang tanya seperti itu. Karena harus tahu pasti murni ini adalah kata-kata motivasi. Benar ya? Benar. Misalnya saya kasih saya ada status yang kemarin saya tulis begini. Selama masih ada, kalau kalian selama masih ada, hargailah dia, karena kita akan menyesal kalau dia sudah tidak ada. Itu sebenarnya tujuan kepada anak-anak. Karena kalau orang tua masih ada, anak-anak seperti tidak peduli, telepon saja tidak, SMS, tidak SMS, rugi kalau SMS ya, WA saja tidak. Ketika dinasihati, mungkin sudah tambah pintar, iya tapi tidak. Tapi setelah orang tua tiada, betul ya Bapak bilang, ya nanti biasanya sudah begitu. Nah, saya kirimkan itu, kayak kirimkan. Karena banyak kali kita membuat sesuatu kepada seseorang, kalau sudah tidak ada baru kita menangis dan kita, misalnya ya, kalau sudah tidak ada, dia mulai beli sepatu baru, tapi mama sudah tidak ada, bapak sudah tidak ada. Dia beli jas untuk bapak yang maya, waktu masih hidup, kamu tidak pernah beli. Nah itu contoh-contoh. Nah, makanya, tapi seringkali orang bertanya, kalau buat status, kenapakah? Padahal tidak ya. Nah, jadi kita bisa mengeluh pada banyak cara di dunia ini. Kita bisa mengeluh kepada orang, tapi ya kita tahu orang itu bisa dia jaga, bisa tidak. Ada orang yang jenisnya begini, spons. Ketika spons itu kalau kena air dia nyerap saja, Ada orang jenis spons. Ketika orang curhat dia menyerap, dia tahan untuk dirinya sendiri. Ya. Tapi ada orang jenis lain, ember bocor. Kalau ember bocor itu apa? Kita cari tidak ada, karena dia sudah sana kemana. Nah, kalau Tuhan mengeluh, yang dimaksudnya mengeluh kepada Tuhan. Kalau kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan tidak kasih tahu siapa-siapa. Benar tak? Benar. Oke. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak apa-apa kalau ada, kayaknya ada semut-semut yang jatuh dari atas supaya saya. Ya. Saudara saya kasih Tuhan. Cara pertama mengeluh kepada Tuhan. Ungkapan yang keluar dari perasaan manusia, kita sebagai manusia. Karena kita rasa kecewa, kita marah, kita gelisah, kemudian kita mengeluarkan perasaan itu namanya keluhan. Karena kita mengeluarkan perasaan kita. Dan ada orang yang menghargai perasaan, ada yang tidak menghargai perasaan. Itu saja, ya tahu? Kadang-kadang kalau kita mengeluh, itu saja. Atau kita mengeluh, dia diam saja, dia buka batu. Saudara, lebih baik kita mengeluh kepada Tuhan. Maksudnya apa? Buka hati, buka perasaan, nyatakan perasaan kita, bukan kepada orang, bukan kepada status-status kita di medsos, tetapi buka perasaan kita kepada Tuhan. Saudara, belajarlah kita buka perasaan kepada Tuhan. Kita ambil tempat sendiri, kita sendiri saja. Kita marahkah, kita mengeluhkah. Jadi coba kita lihat. Ini seolah-olah ini kata-kata Ibrani di sini permanen. Seolah dibilang berapa lama lagi Tuhan? Seolah-olah Tuhan tidak akan tolong dia selamanya. Ungkapan-ungkapan ini, berapa lama lagi Tuhan nantinya? Memang Tuhan yang mau tolong kan? Tapi itu Tuhan, kita mengeluh saja kepada Tuhan. Jadi kata-kata ini sebenarnya kata-kata seolah-olah tidak percaya, walaupun dia percaya. Tapi secara permanen, saya mau katakan saudara, ini Daud, dia curahkan perasaannya, keluhannya. Perasaannya, dia rasa ditinggalkan. Karena Tuhan tidak tinggalkan dia, toh. Bahkan dalam ayat lain, bagian firman Tuhan mengatakan, aku menggendong kamu, bayangkan. Kami punya cucu di Siglo itu. Kalau saya gendong atau ibu gendong, kemudian dia mau minta glo, dia mau buka begini. Begini, dia mau buka begini. Ini kan presiden gemes sekali anak dia. Nah, Tuhan sudah gendong kita. Saya kalau gendong glo begini, saya ingin dia lihat saya, toh. Saya balik mau benar, dia mau buka ke sana. Allah gendong kita. Kadang-kadang kita tidak mau lihat dia. Saya kasih contoh, misalnya ada anak kecil, kemudian tiba-tiba dikejar anjing. Sudah pernah dikejar anjing?
Anak kecil dikejar anjing, dia lari ke kita dan kita gendong. Kita pu anjing ya. Kita gendong. Sudah peluk. Anjing gonggong terus. Kira-kira waktu kita gendong bayi itu, bayi lihat kita atau lihat anjing? Hah? Waktu kita sudah gendong, anjing masih gonggong. Dia lihat siapa? Ya, dia lihat anjingnya. Padahal sudah gendong, dia. Kadang-kadang Tuhan bilang, aku menggendong kamu, tapi kita masih lihat masalah kita. Salah, itu contoh. Jadi Daud dia merasa ditinggalkan Allah, dia merasa tidak dipedulikan Allah, dilupakan Allah, dibiarkan Allah. Bahkan saudara, kita sampai pada perasaan Allah itu sudah tidak ada. Saya beberapa kali dalam kondisi Allah itu engkau ada atau tidak? Dan hati saya terdalam bilang ada. Ya, makanya seperti Daud ini, engkau meninggalkan aku, permanen meninggalkan aku. Mungkin saat ini Bapak Ibu tidak belum mengalami atau sudah tidak mengalami. Tapi kalau seandainya ada saat di mana seolah-olah Allah tidak peduli, seolah Allah tidak menghiraukan, seolah Allah cuek aja, maka kita harus tahu bahwa dia tidak cuek. Bicara saja kepadanya. Sama dia kalau mau pacar. Kita marah di pacar lama tidak ketemu. Biasanya kan pacar ini ingin telepon terus, ingin ketemu terus. Hai saya, dipanggil satu kali tidak angkat, kita emosi. Padahal mungkin dia minta maaf, dia mungkin ada BAB atau apa. Kan dia tidak mungkin bawa di toilet ya, halo, tidak bisa. Nah kita sabar saja ya saudara. Tapi banyak kali, ya, kok beliau ini saya telepon dan tadi tidak katakan, padahal satu kali telepon itu. Ya. Baru satu kali. Tapi saudara, itu kepada sesama orang. Tetapi kalau kita kepada Tuhan, bicara saja. Apa perasaanmu? Makanya saya bilang cari tempat tersendiri. Pada waktu baru menikah saya dan Ibu ini kan kami, wah beda pendapat banyak. Ibu guru biologi, saya mengajar Torah. Torah itu kejadian keluaran itu. Ibu bilang evolusi, saya bilang tidak ada evolusi. Saya bilang ada buku ini Prof. Eno punya, baca Prof. Eno ini ahli biologi, ahli ibu ikut pertemuan dan akhirnya pernah kami tidak bicara mungkin 2 hari, 3 hari, ke 1 minggu gara-gara teori evolusi. Itu baru menikah. Dan dalam keadaan seperti itu kami pastor 3 lantai. Saya pergi ke atas, saya membantah baru saya berteriak, Tuhan kenapa ini, Tuhan kasih ini. Ya kita curhat, tapi saya tidak bilang ke ibu. Saya sampaikan ini mungkin ibu dengan, tapi waktu itu saya tidak sampaikan karena tidak boleh. Secara etika keluarga saya tidak bisa menyampaikan, tidak boleh karena itu menimbulkan luka. Saudara, sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan saja apa keluhanmu, kemarahanmu kepada Tuhan. Karena biasanya saudara, yang membuat kita begitu tertekan, membuat kita merasa diabaikan, bukan karena kita sakit, bukan karena kita kekurangan keuangan, tapi masalah dengan orang biasanya, ya, tidak dipedulikan, tidak dihiraukan, disakiti, kata-kata mereka. Itu kadang-kadang memang seperti itu, kadang-kadang ya, atau tidak tahu ya. Kalau anak-anak mungkin tidak, karena kau belum pacar, belum menikah, belum punya anak, kadang parah. Apalagi kita udah orang tua, punya anak-anak, kemudian anak-anak bahata ada, aduh itu setengah mati sekali perasaannya. Nah, kita curhat saja kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 9 bilang apa? Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Sekarang kita lihat Ratapan pasal 2 ayat 19. Ratapan pasal 2 ayat 19. Ratapan itu setelah Yeremia. Yeremia Ratapan pasal 2 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangunlah, bergeraklah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Tadi pada waktu berdoa untuk anak-anak, saya bilang jaga pola ini. Kita doakan anak-anak kita karena mereka memimpin masa depan. Sederhana yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Sederhana. Tetapi ini bukti kita menyerahkan saja kepada Tuhan dan urusan Tuhan. Dan kita kembali kepada pergumulan, keluhan. Ini dikatakan mengeranglah. Tahu mengerang? Yang belum tahu mengerang, saudara, ketika saudara sakit sekali, apalagi sendiri di hutan misalnya, pas ambil kayu tiba-tiba saya anak hutan, jadi pas tebang kayu tiba-tiba parang itu langsung menuju ke
tulang kering itu bukan di tulangnya. Aduh, kira-kira sama tarik bagaimana? Mama yuk. Kalau dia orang lain pulang, bukan bilang mama yuk. Aduh mama. Itu kata meneranglah. Kapan dikatakan ini pada malam hari, artinya kita menerang kepada Tuhan bila perlu abaikan tentang tidur itu. Mengerang pada perbulan curahkanlah isi hati itu. Tuhan suruh itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan suruh. Karena apa? Karena kita manusia harus mencurahkan isi hati kita. Karena kita punya perasaan ini harus buka. Jangan simpan. Tiba-tiba aktif ke gereja, di gereja diam-diam saja, buka batu, tiba-tiba sudah gantung diri, bunuh diri. Karena dia tidak pernah keluarkan perasaan. Dia mengeluarkan, dia takut keluarkan perasaannya. Karena apa? Nanti orang bilang apa? Orang bisa bilang apa kalau kita curhat kepada orang? Tapi Tuhan, dia akan memberi kekuatan yang tidak bersama-sama. Tuhan siap mendengar curahan isi hati saudara. Karena itu, bagaimana kita tetap percaya sekalipun dalam keadaan apapun, kita harus mengeluh kepada Tuhan. Kita bebas bicara kepada Bapa, khususnya ketika dalam pergumulan, bebas. Tuhan mendengar ketika kita berseru. Mazmur 42 itu kalau Bapak Ibu baca, saya sudah buat beberapa hari lalu. Mazmur 42 itu tentang mengerang. Bukan berarti mengeluh menjadi pola hidup kita, bukan. Saya berusaha untuk tidak mengeluh kepada orang. Saya hanya kayak ibu, misalnya saya rasa sakit sudah tidak tertahan dalam sakit ini. Saya mengeluh, tapi orang-orang tidak. Dalam kondisi apapun saya tidak berusaha mengeluh. Karena saya hanya mengeluh kepada Tuhan. Itu kalau, kenapa kondisi begini ya? Tuhan. Karena kalau kerja saya bicara ini, saya sampaikan ke Tuhan. Hanya kepada orang yang saya sangat percaya yang memang bagian dalam hidup saya. Tapi kepada Tuhan kita keluhkan saja, mengeluh. Ini cara kita. Ini secara psikologis atau konseling. Kita kan belajar konseling, mengeluh kepada Tuhan. Ceritakan saya, ceritakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 4 dan 5. Kira-kira kalau kita baca ayat 4 dan 5 itu apa? Ayat 4 dan 5 bilang ini. Pandanglah kiranya, tadi kan ayat 2 dan 3, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Sekarang ayat yang keempat, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Kalau pertama tadi mengeluh kepada Tuhan, yang kedua apa kira-kira? Memohon kepada Tuhan. Memohon. Jangan hanya mengeluh saudara, memohon kepada Tuhan. Kalau mengeluh berarti menyatakan perasaan. Mengeluh menyatakan perasaan. Kalau memohon berarti meminta belas kasihan. Itu dia. Kalau mengeluh menyatakan perasaan kita, curahkan semua perasaan kita kepada Tuhan. Tapi kalau memohon meminta belas kasihan. Ayat 4 dan 5 katakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, buatlah mataku percaya. Ini permintaan-permintaan. Pandanglah, jawablah, buatlah. Supaya ada dua tujuan. Supaya jangan aku tertidur dan mati. Ini kan Daud dalam selalu perang, dalam kondisi perang. Dia bilang, kalau saya mati, saya tertidur, mati. Nanti musuh-musuh bilang apa? Ayat 5. Supaya musuhnya berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Saudara-saudara saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, memohon kepada Tuhan. Apa permohonannya? Pandanglah, jawablah, buatlah mataku bercahaya. Ini saudara-saudara, seruan-seruan pengakuan. Seruan-seruan pengakuan Daud dan mohon belas kasihan. Daud yakin hanya Tuhan yang bisa tolong dia. Dia yakin hanya Tuhan bisa tolong dia. Memang begini, kalau kita ada pergumulan, apalagi persoalan ini pergumulan sangat pribadi dan tidak bisa kita cerita kepada orang lain. Kita was-was cerita orang lain. Setelah kita mengeluh, kita mohon belas kasihan kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa tidak bisa orang lain. Kalau saya minta kepada orang lain, nanti pertimbangannya banyak sekali. Tapi kepada Tuhan, minta, mohonlah. Hanya Tuhan saja bisa menolongnya, sehingga dia naikkan permohonan itu. Saudara, kita lihat Ratapan pasal 2 ayat 18. Ratapan pasal 2 ayat 18. Tadi ayat 19 toh. Mari kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3.
Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyanyi, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Dan janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Apa dikatakan sini? Berteriak kepada Tuhan. Cucurkanlah air mata. Kadang-kala teriak hati kita saja. Dan karena hati kita berteriak, yang terjadi adalah air mata. Kalau kita menangis di tempat tersendiri, siapa yang mau tertawa kita? Tidak ada. Kita saja. Ya, saudara, laki-laki kah perempuan, ada saat di mana kita kalau kondisi mentok sekali, tidak bisa apa-apa. Ambil tempat tersendiri dan menangislah di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan. Akui dirimu tak berdaya, akui dirimu tidak bisa apa-apa. Hanya Tuhan saja yang bisa tolong. Kadang-kadang kan kita dalam posisi seperti itu ya. Dalam posisi ada saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa. Memang betul-betul tidak apa-apa. Tuhan tolonglah saya. Itu yang kedua, memohon kepada Tuhan. Jadi yang pertama kita mengeluh kepada Tuhan. Yang kedua kita memohon kepada Tuhan. Yang ketiga ayat 6. Yang ketiga ayat 6. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi kalau dari ayat ini kita lihat, yang pertama kita mengeluh kepada Tuhan, yang kedua memohon kepada Tuhan. Kira-kira yang ketiga itu apa? Tetapi aku memberi kepercayaan diri, percaya diri bisa. Tapi saya memberikan garis besar di sini. Membangun keyakinan diri. Membangun keyakinan diri. Tentu yang dimaksud keyakinan diri ini keyakinan diri bahwa kita percaya kepada Tuhan. Artinya ada keputusan yang tegas. Kadang-kadang kan kita kalau persoalannya begitu berat, pergumulan begitu menindih kita, sehingga kita tak berdaya, kadang-kadang kita mengambil keputusan tidak bisa. Tetapi saudara, kita harus tahu ketika kita sudah mengeluh kepada Tuhan, sudah memohon kepada Tuhan, kita harus mengambil keputusan tegas. Ada keputusan yang kita ambil. Untuk apa? Untuk percaya pada kasih setia Tuhan. Itu dia. Kita sudah bergumul, kita ya, tidak. Di sini kan kata tetapi dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Tetapi itu artinya kontras. Kalau dulu, Tuhan, sampai kapan? Pandanglah kiranya aku. Ini musuh-musuhku begini. Aku tak berdaya, aku tak bisa. Tetapi Tuhan kepada kasih setia. Ini kontras. Walaupun persoalan, walaupun pergumulan, walaupun tantangan, ketidakberdayaan, tetapi aku. Ada di Mazmur lain bilang kepada kasih setiamu. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, tetaplah engkau. Ini namanya keyakinan diri. Membangun keyakinan diri untuk tetap percaya, tegas untuk percaya pada kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun seolah-olah tidak dipedulikan Tuhan, sekalipun seolah-olah dilupakan oleh Tuhan, kendati doa seolah-olah tidak dijawab atau belum terjawab. Dulu saya sudah jelaskan, doa itu bukan Tuhan tidak dengar, Tuhan sudah dengar. Tetapi Tuhan jawab, ada Tuhan sudah jawab. Jawabannya tidak, jawabannya nanti, kan jawabannya sabar. Ini kan 3 jawabannya. Tuhan pasti dengar doa keluhan orang-orang benar. Tapi jawabannya tidak, jawabannya nanti, jawaban iya. Atau Tuhan bilang ada cara lain. Ya kok sudah minta kepada Tuhan. Kok kasih cara Tuhan, cara menyelesaikan begini Tuhan. Tuhan bilang tenang saja. Saya punya cara untuk tolong kamu. Yang kedua, Tuhan, saya begini Tuhan, ya betul caramu betul. Tapi belum waktunya. Ada waktuku, waktumu bukan sekarang, nanti. Tapi kita kan kejar waktu kita. Itu mungkin yang buat kita stres. Karena kita mau cara kita dan kita mau waktu kita. Tapi Tuhan punya cara dan waktu yang terbaik. Saudara-saudara, kendati doa tidak dijawab, kita harus tetap percaya. Kita lihat ratapan pasal 3 lagi tadi. Nah, tadi pasal ratapan pasal 3 ayat yang ke 20 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai ya, mari kita
Baca sama-sama ini, sudah ditayangkan. 1, 2, 3. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Apa yang teringat? Penderitaan, pergumulan, persoalan. Tapi ini yang bersatu. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 22 dan 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Membangun keyakinan diri, berharap pada kasih setia Tuhan. Itu saja. Bagaimana kita tetap teguh, kita tetap kokoh, tetap kuat, tetap percaya sekalipun dalam segala situasi apapun. Kita bisa mengubah keluhan-keluhan kita menjadi puji-pujian. Kita bisa merubah ratapan menjadi nyanyian apabila ada 3 hal ini tadi. Pertama, kita mengeluh kepada Tuhan. Yang kedua, memohon kepada Tuhan. Yang ketiga, membangun keyakinan diri, tekad saya tetap percaya kepada Tuhan sekalipun, karena kasih setia selalu baru setiap hari. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami merenungkan firman di akhir tahun 2024, di mana kami mau memasuki masa-masa raya memperingati Natal kelahiran Yesus Kristus, kepedulian Allah bagi dunia yang terhilang melalui Tuhan Yesus Kristus yang lahir sebagai bayi mungil di kanan Betlehem. Kami tahu ini adalah kepedulian-Mu bagi kami, dan kami mengucap syukur begitu nyata. Dari firman-Mu kami pelajari bahwa Engkaulah tempat sandaran kehidupan kami, kepada-Mu kau percaya karena kasih setia, bahkan kasih setia-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini atau renungan firman Tuhan ini, yang sedang dalam pergumulan berat, bahkan untuk membicarakannya juga agak sangat sulit, untuk keluar dari bibir sulit sekali. Tetapi Tuhan tolong biar bagian firman Tuhan ini mendorong untuk supaya kami bisa membawa keluhan-keluhan itu kepada-Mu, membuka hati secara terbuka seluas-luasnya kepada Tuhan, dan memohon belas kasihan-Mu dengan tekad dan keyakinan diri bahwa kami percaya kepada Engkau yang selalu setia, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada